Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah multimedia, saya akan menjelaskan tentang bab berikutnya, yaitu tentang jaringan multimedia. Di mana di sini nanti ada beberapa jaringan, yang dimana dia jaringan menggunakan kabel dan jaringan menggunakan tanpa kabel atau nirkabel di sini. Baik, untuk awalan perlu kita ketahui definisi jaringan di sini. Jadi yaitu jaringan itu dia itu merupakan dari sekumpulan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media komunikasi, sehingga saling berbagi data atau informasi atau program dan perangkat keras lainnya. Nah, ini adalah sebuah definisi dari jaringan. Kemudian dikatakan di sini jaringan multimedia itu ada yang menggunakan kabel, yang dimana kabel di sini itu merupakan salah satu adalah media transmisi data untuk jaringan yang gunanya untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, dan yang berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Nah, itu termasuk jaringan multimedia yang menggunakan kabel gitu. Dan jenis kabel jaringan ada kabel koaksial yang biasanya kita lihat di kabel antena televisi. Di situ kita lihat yang dimana kabel koaksial ini dia dilapisi dari dengan dua tingkat isolasi. Pertama yang pertama ya, yang foil seal dan braided seal di situ. Dan pada isolasi yang pertama itu terdapat strand konduktor yang berfungsi sebagai konduktor untuk mengurangi pengaruh dari elektromagnetik, pengaruh dari luar. Dan isolasi yang kedua itu terdapat plastiknya yang berfungsi sebagai pelindung di situ untuk menghindari goresan dari kabel. Dan yang braided seal ini banyak tambahan tembaga supaya dia makin kuat. Biasanya untuk menghindari gigitan dari gigitan tikus biasanya kalau ada di atas atap itu. Kemudian berikutnya ada kabel fiber optik, gimana dari kabel ini dia menggunakan bahan dari filamen glass atau serat kaca di situ, yang dimana transmisi data dia itu menggunakan dari fiber optik ini lebih cepat proses transmisi datanya atau pengiriman datanya, karena pengiriman data yang ditransmisikan oleh pulsa cahaya itu untuk menghindarkan dari kehilangan data yang disebabkan oleh interferensi listrik atau gangguan listriknya atau gangguan gelombang-gelombang dari luar. Ada di background itu salah satu bentuk gambaran itu animasi dari fiber optik di situ. Dia menggunakan pengiriman cahaya di situ. Kemudian ada namanya kabel unsealed twisted pair atau UTP, yang dimana kabel ini gunanya untuk menyalurkan jaringan di internet. Yang di dalam dari UTP itu terdapat 8 helai kabel yang kecil yang berwarna-warni yang dilengkapi sel pelindung internal yang fungsinya itu memberikan perlindungan terhadap interferensi listrik atau gangguan dari gelombang dari luar, gelombang listrik, gelombang mecar dan lainnya dari luar. Kemudian ada kabel STP, tadi kan UTP, STP. Apa sih bedanya? Bedanya sama aja, hanya kabel ini kawatnya itu lebih besar
dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi. Malah dia ditambah lagi menggunakan pelindung isolasi di situ agar proses pengirimannya tidak mengurangi interferensi gangguan di situ pada saat melakukan transmisi data. Itu bedanya STP dengan UDP. Berikutnya di sini ada jaringan multimedia nirkabel, yang dimana jaringan nirkabel di sini biasanya dia menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Contohnya seperti yaitu ada gelombang radio, gelombang mikro, cahaya kamera, bluetooth, banyak ya jenisnya ya. Jadi intinya kalau sudah nirkabel itu berarti kebanyakan dia menggunakan gelombang radio loh. Di situ gelombang radio, gelombang mikro. Jenis-jenis dari nirkabel atau tanpa kabel ada microwave yang bentuknya tampilannya seperti di backgroundnya, yang dimana dia merupakan high end dari RF atau radio frekuensi sekitar 1 sampai 30 GHz. Jadi lumayan besar. 1 sampai 30 GHz. 3 hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan transmisi microwave di sini. Yang pertama, alokasi dari frekuensi itu, kemudian interferensinya, dan berikutnya keamanan, dan yang terakhir harus strict line. Jadi perambatan line of sight harus lurus ya. Harus ketemu. Jadi harus background satu dengan satu harus ketemu. Jadi kalau nggak gitu nggak bisa dia. Harus lurus nih ya, straight line. Lurus pada garisnya. Kemudian ada lagi yang nirkabel. Jaringan nirkabel itu menggunakan radio. Nah, dimana untuk pengiriman data dia menggunakan komunikasi radio. Dan ada beberapa cara, yaitu memancarkan langsung sesuai dengan permukaan buminya, kemudian dipantulkan melalui lapisan atmosfer di situ. Jadi itu cara kerjanya dari radionya, dari pemancar jaringan nirkabelnya. Jadi dia memancarkan langsung sesuai dengan permukaan bumi, kemudian dipantulkan melalui lapisan atmosfer di situ. Jadi frekuensi yang bisa digunakan kebanyakan antara lain yaitu 900 MHz, kemudian 2,4 GHz sampai yang terakhir 5,8 GHz. Jadi frekuensi ini yang bisa digunakan dan hanya bisa digunakan pada radio, pemancar radio di sini. Kemudian ada jaringan multimedia nirkabel menggunakan sinar inframerah atau inframerah di sini, yang di dalam kehidupan sehari-hari sinar inframerah itu digunakan pada remote televisi, remote AC ya, banyak ya, nggak hanya TV. Jadi remote TV di sini dia mengirim data atau mengirim kode atau mentransmisi kode instruksi yang dibawa oleh sinar inframerah yang nantinya akan diterjemahkan oleh penerima di dalam TV itu. Jadi cara kerja dari sinar inframerah ini, contohnya kita ambil ini remote TV, di mana dia itu dia mentransmisi kode atau perintah, mentransmisi kode perintah yang dibawa oleh sinar inframerah yang nantinya itu akan diterjemahkan oleh penerima atau perangkat dari TV itu yang berada dalam TV. Jadi dari kerjanya dari sinar inframerah. Dan ada lagi dari Bluetooth, yang dimana di Bluetooth di sini itu adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel, biasanya sama bersama dengan gelombang juga radio yang beroperasi pada frekuensi, kalau Bluetooth frekuensinya tetap masih dia beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi nggak ada kalau jadi 100 mega, itu bukan Bluetooth berarti. Tapi kalau sudah frekuensi 2,4 GHz dia jaringannya menggunakan Bluetooth di situ. Standarisasi untuk perangkat
Untuk Bluetooth di sini 2,4 GHz. Standarisasi jaringan pada multimedia itu ada pada di sini dikatakan standarisasi jaringan multimedia dia merupakan aturan baku yang mengizinkan terjadinya komunikasi antar komputer antar media. Nah, seperti layaknya negara yang punya aturan, jadi jaringan juga punya aturan-aturannya juga. Jadi gak hanya negara atau kota itu punya aturan, tapi di sini ditekankan jaringan di sini juga mempunyai aturan-aturan sendiri. Dan lembaga dunia standarisasi jaringan di sini ada beberapa, di mana ada IETF yang mana Internet Engineering Task Force, yang dimana dia ini merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional di situ, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet di sini. Kemudian ada ANSI, yaitu American National Standards Institute, yaitu di mana dia ini sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri dalam pemrosesan informasi. Jadi ANSI ini berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain. Misalnya ISO yang dari OSI layer gitu. ISO, perusahaan ISO. Jadi ANSI ini adalah organisasi sukarela yang terdiri dari anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain di situ. Yang dimana untuk mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan di sini dengan standar. Dan dia tujuannya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. Kemudian ada ETSI atau European Telecommunication Standards Institute, di mana dia merupakan organisasi standarisasi independen. Jadi dia merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan operator jaringan dan standar yang dapat digunakan secara global atau untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa tersebut. Jadi tadi ada ANSI yang mana dia standarnya Amerika, kemudian ada ANSI di sini standar dari Eropa, dari benua Eropa itu. European Telecommunication Standards Institute. Jadi sama ya seperti yang Amerika tadi. Kemudian ada ITU, di mana Unit Telekomunikasi Internasional. Dia itu sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Jadi ITU ini lumayan tua juga ya. Dia udah berpuluh-puluh tahun di situ, dan tujuan utamanya dari ITU itu dia meliputi standarisasi di situ ya. Dia seperti mengalokasikan spektrum dari radio, kemudian
mengorganisasikan perjanjian interkoneksi antar negara-negara yang berbeda, yang dimana untuk memungkinkan panggilan telepon internasional di situ. Jadi ITU ini terdiri dari 3 biro, yang dimana ada biro telekomunikasi, biro radio komunikasi, dan biro pengembangan di situ. Itu sih yang dari ITU. Sudah saya sampaikan tadi dari IETF, ANSI, ETSI, dan ITU di situ. Beberapa lembaga dunia standarisasi jaringan di sini. Jadi ada standar masing-masing dari ETF, ANSI dari Amerika, kemudian ETSI dari Eropa di situ, dan ITU di situ. Ada beberapa mereka mempunyai standarisasi masing-masing. Kemudian contoh standarisasi jaringan di sini ada beberapa, yaitu ini hanya beberapa contoh. Ada TCP/IP, UDP, DNS, point-to-point, IMAP dan POP3. Dimana dari TCP/IP kita sudah dengar secara umum, mungkin sudah banyak dikenal dengan TCP/IP, yang dimana dia adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang bergabung melalui jaringan internet di situ. Itu dari TCP/IP. Kemudian dari UDP, yang dimana dia merupakan akronim dari User Data Protocol yang masih bagian dari Internet Protocol. Jadi UDP di sini digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS, Domain Name Server, DNS itu Domain Name System, kemudian NTP, Network Time Protocol, dan DHCP, Dynamic Host Configuration. Jadi UDP di sini atau User Data Protocol itu juga dapat digunakan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan kehandalannya di situ. Jadi dengan pemuatan dari UDP di sini yang tepat di sini, dengan pemanfaatan UDP yang tepat, transaksi informasi itu dapat berlangsung dengan lebih cepat meskipun agak kurang akurat di situ. Jadi itu dari UDP. Kemudian dari DNS, di sini yang dimana dia sebuah sistem yang mengubah URL dari URL website ke dalam bentuk IP address. Jadi tanpa DNS di sini kita gak usah mengetikkan IP address lagi untuk mengakses sebuah website. Itu dari DNS. Kemudian dari point-to-point, yang dimana point-to-point di sini adalah salah satu komuter atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komuter, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabel LAN saja. Contohnya ya, yang point-to-point di sini, kalau kita ingin melakukan sharing atau kita ingin men-sharing antar laptop menggunakan kabel LAN crossover. Kemudian pengertian dari IMAP, di mana IMAP atau Internet Message Access Protocol, yang dimana digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja cara kerjanya berbeda dengan POP3 ya. POP3 itu sebenarnya sama seperti IMAP, cuman cara kerjanya berbeda. Intinya dia IMAP dan POP3 ini digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mailnya. Jadi disampaikan dari POP3 di sini, dia di situ versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email.
Dan POP3 di sini merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan ke server ke email lokalnya. Di mana dari client server email itu dikirim dari server ke email lokal. Dan untuk yang IMAP di situ sama, kriteria sama seperti POP3. Yang tadi kan saya sudah sampaikan, hanya ada sedikit perbedaan dari cara kerjanya. Yang dimana IMAP di sini adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai pengubahan yang dibuat pada lokal mati yang dikirimkan ke server. Jadi pada dasarnya isi email itu tetap berada di server situ. Dan protokol IMAP di sini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3 situ. Jadi dalam IMAP di situ email ini disimpan di server. Mungkin cukup sampai sini sementara terkait tentang jaringan multimedia. Terima kasih. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.